Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Kesempatan masa banding yang diberikan FIFA telah habis. Sekarang waktunya seluruh dunia menikmati hari yang telah dijanjikan pihak FIFA terhadap FEM pun tiba. Apakah FIFA tetap pada pendiriannya tanpa merubah pikiran meskipun mereka anak dari AFC? Atau segenap kekuatan AFC sebagai orang tua dari FAM mampu melindungi? Mengingat sudah menjadi rahasia umum siapa yang nggak kenal AFC yang sering berat sebelah dalam membuat keputusan yang cenderung menguntungkan pihak-pihaknya saja. Misalnya seperti donatur dari Timur Tengah baik itu Qatar maupun Saudi Arabia, dan sekarang apa kabar dengan Bangladesh yang kantornya ada di Kuala Lumpur alias Kuala Dhaka? Apakah AFC masih berusaha mati-matian buat ngebela anaknya yang jelas-jelas ketangkep basah saat coba-coba nipu FIFA dengan nyelundupin pemain kartel bayaran? Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, mari kita lihat fakta yang telah dirangkum oleh Astro Arena yang merupakan medianya sendiri saat membahas fakta dan tarik penting kronologi skandal pemain warisan Bangladesh. Diketahui pada akhir 2024, FEM mulai mencari stok ikan piranha Arpaima serta anaconda jadi-jadian yang didandanin buat jadi harimau Malaya. Di situ pada Desember 2024, Midin memutuskan untuk meletakkan jawatannya sebagai Ketum PSSI Cabang Sana atau Presiden FEM. Kemudian pada tanggal 30 Desembernya tahun 2024, Rob Friend dilantik sebagai CEO Timnas Imigran dari Hama Kuning. Nah, penting untuk digarisbawahi di sini bahwa pada awal Januari 2025, Bob Mullet telah mengenal pasti susur galur atau asal-usul silsilah dari 6-7 kartel bayaran selundupan yang berkedok pemain warisan. Artinya di situ kalau ngerasa IQ-nya paling tinggi, harusnya nggak ada ruang buat dia cuci tangan lagi. Ya, cuma kan balik lagi ke kapasitas IQ yang dimiliki rakyatnya, yang mana perkara simple kayak gini aja pada kagak paham. Karena memang budaya berpikir kritis itu merupakan barang langka di negeri sana. Pokoknya mau salah mau bener apapun kata anak raja, iya aja. Jangan samain sama kita-kita orang yang sangat kritis. Jangankan orang luar ngacak-ngacak PSSI, orang dalam aja nggak pandang itu mau pundit, exco, event ketua umum sendiri pun masih bisa kita rujak kalau egonya coba-coba membahayakan kepentingan timnas. Makanya beruntunglah si pangeran tersebut nggak lahir di sini. Kalau dia warga sini, auto disahrodikan. Nggak pandang mau dia anak raja sekalipun. Lagi hari gini masih aja main raja-rajaan. Kemudian pada Januari 2025 permohonan My Card atau kalau di sini tuh KTP pemain warisan antah berantahnya itu mulai dibikinin atas rekomendasi dari anak raja dan sepersetujuan jajaran pemerintah yang ada di sana, yang ujungnya begitu ketangkep basah pada lempar batu sembunyi itu. Lalu pada 15 Februarinya 2025, Johari Ayub dilantik sebagai Presiden FEM, menggantikan Midin yang udah banyak berjasa menyelamatkan Hama Kuning dari sanksi FIFA. Kalau nggak mah dari dulu-dulu udah kena tuh, karena kan udah pada kena hoax eksklusif 15 ringgit. Nah, saat itu Midin sendiri udah wanti-wanti kalau yang dikatakan oleh FR Future Talent itu rata-rata palsu. Itu pun tetap aja masih banyak yang berlangganan. Ibarat lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Artinya setelah lepas dari perangkap FR Future Talent, mereka sekarang kejebak sama sultannya sendiri. Akhirnya mulai dah tuh dicicil satu-satu, mulai dari Hector Hevel yang debut pada tanggal 25 Maret yang nantinya bakal jadi bahan gugatan buat Nepal. Kemudian kiriman berbentuk parcel seharga 50.000 euro yang murah meriah pada tanggal 29 Mei untuk lawan Cape Verde. Nah, baru sisanya 4 spesies dari hutan Amazon pun nyusul buat ngegendong tim Hama Kuning lawan Bani Nguyen yang udah 11 tahun kagak pernah menang. Nah, saat itu terbukti hasilnya pun memuaskan, bahkan bikin pangling si Bani Sarapan itu sendiri, termaksud bikin panik para Bani Nguyen yang bakal kehilangan jatah lolos setakat ke Piala Asia doang. Namun pada tanggal 11 Juni 2025, aduan rasmi dihantar kepada FIFA, tepat setelah tim Bani Nguyen dikalahkan telak oleh Bani Sarapan jadi-jadian. Nah, pada 27 Agustusnya 2025, setelah melihat situasi yang nggak memungkinkan dan bakal ada bahaya di depan, daripada namanya keseret jadi kambing hitam, Dato' Johari Ayub pun memutuskan untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden FAM. Saat itu publiknya masih adem ayem aja, bahkan nantang-nantangin kapan sanksi FIFA datang. Makanya mereka mulai nge-recall di base musuh ya kan. Tadi kita dapat berita baik, 5 player abroad tu dah approve. Macam mana korang rasa dia boleh tambah kekuatan kita? Okay, first kali Alhamdulillah terima kasih dekat Indonesia dah approve player-player warisan kita. Kenapa Indonesia? Sebab dia orang kena approve dulu baru FIFA boleh.
Dan bener aja, pada tanggal 26 Septembernya, boom! FIFA langsung nyiram air panas ke mukanya. Sekaligus ngegantung nasib 7 pengangguran bayaran yang terpaksa harus OTW bancu Simen 12 bulan. Ini kita masih ngebacain step demi step kronologinya ya. Yang mana pada 27 September 2025 Menteri Dalam Negeri jelaskan kewarganegaraan 7 pemain warisan ikut perlembagaan persekutuan. Lalu pada 6 Oktober 2025, FIFA hantar laporan notification of ground of decision. Begitu dapat surat cinta dari FIFA, barulah FAM sahkan niat untuk buat rayuan atau ngelobi-lobi maksudnya, biar si anak AFC ini bebas nggak jadi dihukum gitu maunya. Tanggal 7 Oktober tadi itu baru niatnya doang. Nah, tanggal 14 Oktobernya barulah FAM hantarkan rayuan rasmi kepada jawatan kuasa rayuan FIFA. 17 Oktober 2025, FAM gantung Setia Usaha Agung. Setia Usaha Agung itu kalau di kita ini maksudnya sekjen. Kayak Yunus Nusinya cabang sana lah. Barulah setelah sekian purnama pada tanggal 25 Oktobernya, si Bob Mulet ini akhirnya keluar goa menunjukkan batang hidungnya. Di sidang media berhubungan dengan isu kartel bayaran, cuma buat mencuci otak para patiknya bahwa dia ini nggak salah dan cuma niat ngebantu Harimau Malaya. Padahal sebelumnya dia udah bilang dia sudah mengenal pasti asal-usul dari 7 spesies penghuni hutan Amazon tersebut yang dipaksain buat didandanin jadi harimau jadi-jadian. Kemudian pada tanggal 27 Oktobernya, barulah Tun MD Raus Syarif dilantik untuk mengetuai siasatan bebas. Ya sebagai satgas untuk membentuk tim perlawanan meskipun harus nyewa pengacara mahal hingga 1 juta ringgit atau 3,9 miliar rupiah. Cuma buat bisa menang lawan FIFA di CAS. Nah sekarang masa banding rayuannya udah habis. Keputusan rayuan FAM dijangka akan diumumkan oleh FIFA hari ini. Yang mana satu dunia pun akhirnya bakal melihat hari yang dijanjikan itu pun tiba. Yang mana kita akan mengakhiri babak skandal dari dokumen palsu FAM. Yang bakal dikenal sampai bila-bila masa sebagai luka terbuka bagi bola sepak Malai Dash. Sekaligus menjadi aib bagi wajah persepak bolaan se-Asia Tenggara. Setelah sebelumnya juga Timor Leste melakukan hal yang sama, kini Hama Kuning mengikuti jejaknya. Kalau kemarin bisa tegas dengan Timor Leste, harusnya dengan anak AFC yang satu ini pun juga nggak kalah tegasnya. Karena kenapa? Ini akan menyangkut reputasi FIFA yang bakal dipertaruhkan di sana. Sekaligus demi fair play dan sportivitas, perlu adanya efek jera bagi negara-negara yang melakukan pelanggaran pada statuta FIFA yang telah ditetapkan, agar tidak ada lagi kasus serupa yang terulang. Jadi ya udah, mau nggak mau beberapa jam lagi mungkin kita akan melihat detik-detik tentang keputusan FIFA yang bikin tetangga kita pada ketar-ketir dan banyak-banyak berdoa dari semalam. Yang mana mereka masih aja ngarep bahwa FIFA ini nggak bakalan tegas sehingga mereka masih bisa lolos atas skandal penipuan yang udah dilakukan oleh federasinya. Kira-kira beginilah ragam reaksi dari komentar para netizen kita maupun netizen tetangga seberang. Kalau kata netizen kita, kronologi yang nggak kronologi, kelas. Iyalah, kronologi yang dibuat Astro Arena nggak lengkap tuh. Tarik diri dari Java tak ada, Min. Was in New Yorknya mana? Tapi buat mensensor isu ini, terpaksa beberapa media seberang memilih fokus ngebahas tentang pertandingannya melawan Nepal. Ketimbang bahas nasib mereka yang udah di ujung tanduk itu, mending bahas giveaway dari orang dalam AFC ke Malai Dash away match versus Nepal in Bukit Jalil National Stadium, Malai Dash. Kata netizen kita, enak bener, sanksi nggak jelas, harusnya away, malah main di kandang. WKWK, FIFA Matchday-nya pasti lawan yang gampang. Kata netizennya, saya. Tak lena tedo nih, maksudnya nggak nyenyak nih tidurnya, kata mereka. Kata netizen kita, mana ada yang mau cuma buat kambing hitam. Dibalas sama netizen mereka, kaum pemecah belah manusia jatuh kepada umat Jawa. Sekarang kita bakal lihat reaksi ketar-ketir dari tetangga seberang tentang detik-detik nasib sepak bola mereka yang bakal diumumin FIFA hari ini. Di situ fans ekor Harimau Malaya mengatakan 30 juta rakyat Malai Dash serta FAM, KBS, KDN, Saifuddin Nasution, SPR, MJDT menantikan hari ini dengan penuh debaran. Tapi dengan begitu, orang dalam AFC pun bergerak dengan bilang AFC tunggu keputusan akhir CAS sebelum tentukan nasib Malai Dash. Begitu sekjen AFC-nya mati-matian ngebela Malai Dash, barulah para gedebong pisang ini mengatakan, aku rasa tak kena potong poin, percayalah. Kita menang cash. Kata netizen kita, jalur orang dalam.
Si botak ini sekjen AFC atau juru bicara FAM. Tapi di dalam angan-angannya mereka pede yakin menang. Baru lihat orang dalamnya bergerak aja mereka udah yakin menang ya kan. Syukur kita menang. Alhamdulillah malai desku. Berlatih typing komen dulu. Bismillah, semoga ada manis-manis. Ya inilah isi kepala para penghuni goa yang hidup dalam kegelapan. Insya Allah ada sinar. Bismillah. Kata netizen kita, sinar kegelapan. Terus para bani sarapan memerintahkan doa semuanya. Katanya bismillah, tak minta banyak, cukup Malaidesh menang ke sini dan dapatkan balik player warisan kita. Dah cukup. Itu minta banyak, Bang. Dibalas sama netizen kita, doa itu habis sholat. Doa di Instagram. Karena tadi disuruh doa, netizen kita bilang, bismillah, semoga ada kabar baik untuk Nepal dan Vietnam. Amin. Udah gitu kata netizen kita, berdoa yang baik Pak Ci, sebut nama Allah demi menghalalkan yang haram. Motherfucker. Fix ini mah disiram air sama FIFA. Yang paling ngenes mah nasib kartel bayarannya. Udah diusir dari klub. Kalau udah kayak gini, terpaksa OTW Bancu Semen 12 bulan. Aduh. Oh iya, kabar baik untuk teman-teman yang sedang diteror debt collector apapun bentuknya, baik tagihan kartu kredit, pinjol maupun kredit tanpa agunan. Silahkan DM saya di Instagram @fansgaruda1 atau bisa juga DM ke akun X saya @thefansgaruda. Tinggal di chat aja, nanti akan kami bantu selesaikan, termasuk segala jenis masalah hutang di pay later-nya. Ingat, diutamakan juga yang belum jatuh tempo atau belum galbay, yang benar-benar bakal kami bantu tangani. Jadi tunggu apa lagi buat yang udah kepalang pusing, silahkan DM, gas! Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa push like-nya, tekan notifikasi, dan juga dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Aku nak kisah tentang negeri tetangga yang lagi pada panik mau di-banned FIFA. Tak ada darah warisan, playernya dibekukan, penyokong negeri jiran sibuk cari alasan. Dulu dijajah Inggris, Belanda dan Portugis, kok bisa dapat pemain dari Amerika Latin. Tukang ngeplay budaya sudah mendarah daging, gak pernah punya prestasi, tim pakai baju kuning. Kalau emang beneran cuma tinggal buktikan, gak usah nuduh orang mencari kambing hitam. Yang lapor bukan kami, kita berbeda kasta, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Kuning bukan sembarang kuning, kuning yang ini bohongin FIFA. Harusnya bukan nyari di La Liga, di Liga India mungkin malah ada. Minyak kalian gak dikorupsi, pajak kalian gak semahal kami. Tapi kalau soal prestasi, bola sepak masih di bawah tapak kaki. 3 kata lucu, paspor kami mahal. Hoi hoi, well, pergi well.